Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang akan kita bahas melanjutkan materi sebelumnya. Pada malam ini adalah al-ma'ul musta'malul qalil. Al-ma'ul musta'malul qalil, air mustakmal yang jumlahnya sedikit. Mustakmal itu artinya sudah digunakan untuk bersuci. Apakah air yang sudah digunakan itu boleh digunakan bersuci untuk kedua kali? Itu yang menjadi dasar pembahasan pada materi malam ini. Dan yang dibicarakan dalam fikih itu al-musta'malul qalil, air mustakmal yang sedikit. Kalau yang banyak tidak dibicarakan, ya. Sebab jumlah air mustakmal yang banyak itu tidak menjadi persoalan di dalam fikih. Jadi kalau jenengan mandi di Bengawan Solo, mencuci di Bengawan Solo, bahkan buang kotoran di situ, lalu wudhu di situ, nah, bersama orang lain, nah, karena airnya banyak maka tidak dibicarakan. Itu hukumnya sah saja dalam pandangan fikih. Juga di telaga, danau, bisa jadi di kolam renang. Kolam renang itu kalau ukurannya katakan 25 meter kali 100 meter atau 50 meter kali 100 meter, itu ya setelah digunakan renang dipakai wudhu, ya dalam pandangan fikih itu tidak menjadi persoalan. Yang dipersoalkan itu kalau jumlah airnya sedikit. Nah, jumlah sedikitnya itu yang dipertanyakan. Berapa ukuran sedikit? Dijelaskan dalam kitab ini, huwa mana koso anil kullataini. Jadi air yang kurang dari 2 kula. Istilah 2 kula itu dalam Quran tidak muncul, dalam hadis juga tidak muncul. Istilah 2 kula itu murni ijtihad para ulama fikih yang membuat batasan dengan istilah 2 kula. Wa qadrahuma bil masahati fi makanin murabba'. Kalau tempat airnya itu persegi, ya,
Kalau tempat airnya itu persegi, maka perseginya itu harus diukur. Ukurannya adalah zira'un wa rubu'un tulan wa amiqan bizira'il mutawassit. 1/4 hasta panjangnya dan lebarnya, panjangnya dan kedalamannya. Jadi 1/4 zira, 1/4 zira, 1/4 zira, 1/4 zira. Begitu juga kedalamannya 1/4 zira. Jenengan cari di Google atau di kitab-kitab fikih, 1 zira itu berapa? Kalau zira itu dalam bahasa Indonesia diartikan sehasta. Nah, sehasta itu kalau diukur rata-rata sentinya itu berapa? Itu dijelaskan oleh para ulama fikih kira-kira 48 senti. Jadi 1/4 itu apa tadi? 48 cm ditambah 24 cm. Bukan 24 ya. 48 cm ditambah pinten? 12 ya. Ditambah 12 cm. Berarti 60. Berarti 60 cm. Jadi 60 ke bawahnya, kedalamannya juga 60. Wa qalal wa fil makanil muduri kal bi'ri. Kalau tempat airnya melingkar, tadi kan persegi. Kalau tempat airnya melingkar, kal bi'ri seperti sumur, itu zira'ani amiqan, 2 hasta kedalamannya, 2 hasta kedalamannya. Wa zira'un aradun, dan 1 hasta luasnya. Jadi kalau tempatnya muter gitu, ya. Itu kalau zira'ani, kalau 1/4 tadi 60 cm. Kalau 2 zira 80 berapa tadi? 96 cm kedalamannya dan luasnya 1 zira. Wa qalal hanabilatu, para ulama yang bermadzhab Hambali, ini para ulama yang bermadzhab Hambali pendapatnya adalah zira'ani wanus, 2 hasta setengah, 2 hasta setengah. 90 berapa tadi? 96 ditambah berapa? 24. Ya. Itu para ulama yang bermadzhab Hambali. Itu kedalamannya wa zira'un tulan, dan lebarnya 1 hasta atau 1 zira'. Jadi kalau batasan airnya jumlahnya kurang dari itu tidak bisa digunakan 2 kali. Ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci untuk 2 orang misalnya. Setelah dipakai orang lalu dipakai orang lain, sudah tidak bisa. Apalagi airnya itu tampung di tempat yang sama. Tapi kalau lebih dari itu dalam pandangan fikih sudah boleh
Apalagi kalau sudah menggunakan air yang ada di sungai, di kolam-kolam renang atau di danau, itu sudah tidak dipersoalkan. Wa hukmul mustakmal, hukum air mustakmal, yang dimaksud mustakmal yang sedikit tadi itu, annahu tahirun, suci, ghairu tuhurin, ghaira tuhurin, tapi tidak bisa mensucikan, fil mazhabil jadid, bagi para ulama fikih mazhab yang baru, mazhab pendapat-pendapat yang modern, ya. Fala yatawaddo, tidak boleh berwudu dengan air mustakmal, au yaghsilu bihi, atau mandi, maksudnya mandi janabat. Mandi janabat tidak boleh menggunakan air mustakmal yang sedikit, wala tazulun najasatu bihi, dan najis tidak bisa hilang dengan air mustakmal yang jumlahnya sedikit. Li'anna salafas sholihah kanu la yahtarizuna an dzalik. Jadi para ulama di samping para sahabat Rasulullah itu tidak menggunakannya, maka diikuti para ulama salafus soleh juga tidak menggunakan air tersebut walaupun airnya suci. Mengapa kok dikatakan suci? Ya. Dikatakan suci karena wala amma yataqataru alaihim minhu, para ulama tidak menghindari, bahasane wong Gosari ku, para sahabat tidak menghindari muncratane air mustakmal itu. Jadi kalau saya menggunakan air untuk wudhu yang airnya kurang dari 2 kula, lalu saya pakai untuk mulai membasuh tangan, memasukkan ke hidung dan ke mulut, lalu mengusap, membasuh wajah dan seterusnya, lalu airnya itu muncrat kena baju sampean, kena sarung sampean, itu para sahabat tidak menghindari. Nah, itu tandanya air itu adalah suci, bukan air najis, walaupun sudah dipakai wudhu oleh orang lain. Kalau jenengan mau gunakan yang air kurang dari 2 kula itu, kalau mau digunakan orang banyak, caranya dibagi. Misalnya dibagi sak botolan itu ya, sak botol aquaan itu ya. Lalu kemudian wudhunya itu dituang. Ada yang megang botol airnya itu dan dipergunakan secara hemat, mulai dari membasuh tangan itu penggunaan airnya betul-betul diukur, lalu kemudian dimasukkan hidung mulut itu juga diukur, ya. Cukup enggak air itu sampai dengan membasuh kaki. Nah, di WA banyak video yang memperagakan air wudhu dengan hanya 1 gelas aqua, dicubles sampai sedotan itu, lalu airnya dipelanturkan lewat sedotan yang kecil itu. Nah, maka dengan cara seperti ini itu sudah tidak bermasalah dalam tinjauan ilmu fikih. Dulu Rasulullah pernah menggunakan air yang sedikit
untuk berwudu. Ya. Ini diterangkan wa fis sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam ada Jabiran fi maradhi mautihi. Rasulullah pernah menjenguk Jabir ketika itu Jabir sakit keras, dan Jabir kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunianya itu Rasulullah menggunakan air, ya, fatawaddaa, air yang diambil Rasulullah untuk wudhu itu, lalu ada air lagi yang sedikit itu Rasulullah tuangkan untuk wudhunya Jabir, ya. Untuk wudhunya Jabir. Jadi dibagi air itu berdua antara Rasulullah dan Jabir. Wakanu, dan adalah para sahabat, ma'akillati miyahihim, walaupun mereka itu hidup dengan air yang sedikit. Ya. Kalau orang di Mekah itu, katakan di hotel-hotel itu, persediaan air di kamar-kamar itu tidak seperti di Indonesia. Kalau sudah air itu macet atau air itu habis, lalu kita ngontak pihak hotel, ini airnya habis, tolong dihidupkan airnya. Itu kadang-kadang kalau kita di Mekah itu nunggu air hidup lagi itu sulit, lama. Jamaah haji sudah protes-protes ke maktab begitu untuk minta dihidupkan air, itu juga tidak segera dilayani untuk mengalirkan air, karena memang air itu didatangkan melalui tangki. Kalau di Indonesia begitu komplain airnya macet, tolong dihidupkan, itu tidak lama terus biasanya lalu dilayani. Nah, di zaman Rasulullah air itu tidak mudah tersedia. Wa kanu ma'akillati miyahihim, walaupun mereka itu hidup dengan persediaan air yang sedikit, lam yajma'ul musta'mal, mereka tidak pernah mengumpul-ngumpulkan air yang sudah pernah digunakan untuk berwudu. Ya. Jadi lam yajma'ul musta'mal lil istimali sanian. Mereka tidak mau mengumpulkan air yang sudah dipakai bersuci untuk digunakan kedua kali. Bal intaqilu ila tayammum, mereka lebih memilih berganti dengan tayamum. Pokoknya kalau air persediaannya tidak cukup, langsung mereka pindah ke tayamum. Coba orang Indonesia disuruh tayamum lah, napa istilahnya? Ndak srek, ya. Disuruh tayamum ndak srek. Bahkan kadang-kadang dikongkon tayamum carane gak iso sih. Coba sih praktek no tayamum, ya apa caramu tayamum? Ndak bisa, karena memang yang terbiasa sehari-hari dikerjakan itu wudhu, dan mereka lebih selalu memilih wudhu karena persediaan air selalu tercukupi. Tapi bagi para sahabat di zaman Rasulullah yang airnya sedikit, pokoknya kalau persediaan air nggak cukup, ya langsung pindah ke tayamum. Jadi kalau musafir lalu persediaan air hanya untuk minum, ya lebih diutamakan untuk minum daripada untuk wudhu. Kalau sudah persediaan air untuk minum sudah nggak ada, ya langsung aja pindah ke tayamum.
walam yajma'uhu lisyurbi, dan mereka juga tidak mengumpul-ngumpulkan air mustakmal itu untuk diminum, untuk dikelola ditampung untuk keperluan minum gitu, tidak mau. Li'annahu mustakdzarah atau mustakdzirah, air begitu itu dianggap menjijikkan, Sebenarnya kalau dalam pandangan fikih ya, ini di sini dijelaskan wa yu'fa an qalilil ma'il mustakmal al-waqi'i fil ma', dimaafkan ya, istilahnya ma'fu. Jadi jenengan kalau belajar fikih itu harus mengenal ada istilah ma'fu dan ghairu ma'fu. Apa itu ma'fu dan ghairu ma'fu? Najis yang dianggap, ya gampangan bahasa itu, najis yang enggak dianggap najis, itu jenenge ma'fu. Tapi kalau ghairu ma'fu, najis yang tidak bisa dianggap tidak najis, nah, itu namanya ghairu ma'fu. Wa yu'fa an yasiri an qalilil ma'il mustakmal al-waqi' fil ma'. Kalau ada air mustakmal, sedikit air mustakmalnya, lalu bercampur dengan air yang tidak mustakmal, air mutlak, air yang masih belum pernah digunakan untuk bersuci, maka air mustakmal yang nyemplung, yang nyampur dengan air mutlak itu, air yang mutlaknya itu tidak dianggap terkena najis ya. Jadi air mutlaknya boleh dipakai untuk wudu. Fa in jama'al ma'ul musta'malu fa balagha kullatain. Nah, di sini terangkan kalau air mustakmal itu terkumpul lebih dari 2 kola, melebihi dari 2 kola, fatahurun fil asah, maka berubah hukumnya menjadi suci dan mensucikan kalau jumlahnya sudah melebihi batasan minimal yang ditentukan oleh fikih tadi itu. Itu pandangan imam madzhab seperti itu. Tapi jenengan perhatikan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, orang sedunia wudhu di situ. Berapa air yang dibuang ke tempat pembuangan air? Apakah itu dikumpulkan digunakan untuk wudhu lagi? Menurut jenengan, air yang dipakai jamaah jutaan orang di situ, itu kalau dikumpulkan kan banyak. Apakah masih digunakan untuk berwudu lagi bagi jamaah yang belum berwudu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi ketika saya berziarah, diajak keliling-keliling oleh mutawif, lalu ada sebuah perkebunan kurma yang sangat subur. Mutawifnya bilang, Bapak Ibu para jamaah haji, kita sedang melewati perkebunan kurma yang sangat luas, ya, subur, lebat, hijau, dan arealnya dilewati kendaraan bis cukup panjang, cukup jauh, ya, beberapa kilometer perkebunan kurma itu. Kata mutawif, di kebun inilah, di lahan inilah air bekas wudhu itu dialirkan, ya, dialirkan, ya, dengan teknologi yang bisa menyebar. Kita lihat di Mekah, di Madinah itu kan
pipanisasi untuk pengairan pohon-pohon itu kan sudah tertata dengan baik. Jadi mereka lebih suka menggunakan air mustakmal walaupun jumlahnya banyak, itu difungsikan untuk yang lain. Nah, kayak di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, jumlah muridnya 800. Kalau sholat zuhur bersama, berjamaah, wudhu bareng. Berapa kubik air yang dipakai wudhu itu? Maka disediakan tandon untuk penampungan air mustakmal itu. Lalu air mustakmal yang hasil pembuangan wudhu dari ratusan siswa yang ada di situ bersama guru-gurunya itu difungsikan untuk penyiraman tanam-tanaman. Ya, disiapkan untuk penyiraman taman yang ada di halaman sekolah itu. Walaupun secara fikih itu kalau sudah lebih dari 2 kula, ya, fa in jama'al ma'ul musta'malu fa balagha kullatain fatahurun fil asaf. Itu dalam pandangan fikih sebenarnya sudah dianggap suci sebenarnya. Tapi ya perasaan jijik dari apa yang sudah dipakai kumur-kumur, dipakai cuci kaki, lalu dibuang, lalu jenengan pakai kumur-kumur lagi kan. Makanya yang paling bagus ya pakai keran yang sekarang sudah membudaya, sudah ada tandon, disalurkan lewat keran, lalu langsung sisa air itu terbuang di tempat khusus. Nah, kalau difungsikan lagi, difungsikan untuk toharoh anil khobas, ya, dipakai toharoh anil khobas, lebih utama, dan tidak digunakan toharoh anil hadas. Tidak digunakan toharoh untuk hadas, tapi digunakan toharoh untuk khobas. Apa itu khobas? Nah, jenengan kan masih ingat ada khobas, ada hadas. Jadi air yang kayak gitu itu bisa kita pakai ngepel lantai-lantai masjid yang terkena kotoran tikus, kotoran kucing, kencingnya hewan-hewan yang ada di lantai-lantai itu bisa. Hanya digunakan untuk membersihkan dari kotoran yang mar'iyah, yang terlihat. Nah, ada pertanyaan mboten? Kalau tidak ada tanya, saya lanjutkan ke almaun najasu, air yang bersifat najis. Wa huwallazi waqa'at fihi najasatun, yaitu air yang kecampuran benda najis. Ghairu ma'fuwin, yang tidak ma'fu. Nah, ini saya tadi sudah menyebutkan ada istilah ma'fu dan ghairu ma'fu. Air almaun najasu, air yang sudah sifatnya itu sudah najis, ya. Itu kalau terkena benda najis yang ghairu ma'fu, yang benda itu syaratnya bukan ma'fu. Kalau bendanya sudah bukan ma'fu, ya berarti air itu najis. Tapi kalau benda najisnya itu ma'fu, itu airnya tetap dipandang suci. Apa itu yang dimaksud ghairu ma'fuwin anha? Barang najis yang ghairu ma'fu, mislu qalilil auras. Misalnya kotoran itu sedikit, jadi tempat air untuk berwudu, kecemplungan benda najis. Benda najisnya itu misalnya kotoran cecek, nah, kan sedikit.
Walaupun kotoran cecek itu baunya ndak karu-karuan ya. Wah, binatang yang kotorannya paling ndak enak ya menurut kula nggih ya cecek. Saya paling marah itu kalau ya marah gimana ya. Kadang-kadang kita kan sudah punya petugas kebersihan di masjid, lalu ada sajadah yang sudah dipasang-pasang gitu untuk jamaah itu. Begitu jamaah, kalau begini ini kan tidak disediakan sajadah ini. Kan ada masjid yang sudah disiapkan sajadah itu. Begitu jamaah sujud, itu pas hidungnya itu kena kotorannya cecek itu. Ada begitu jamaah sujud itu pas hidungnya terkena kotoran tikus itu, masih basah lagi. Nah, kalau kering gitu diselentik gitu aja. Tapi kalau basah itu ya nempel di sini, baunya ndak karu-karuan tuh. Nah, itu kalau terkena air, airnya adalah persediaan air untuk wudhu, lalu kena kotoran cecak. Kalau jumlah airnya banyak, sedangkan kotorannya sedikit, itu namanya ma'fu. Ya. Jadi jangan sampai air 6 kubik, 3 kubik dibuang semua gara-gara kecemplungan kotoran cecak, kotoran ya tikus lah katakan itu. Sampai sekian kubik dibuang semua. Enggak apa-apa. Ya itu kalau tahu yang timbul-timbul tuh diambil dibuang itu kotorannya itu. Jangan dibuang airnya. Buang kotoran yang nyemplung di air itu. Jadi qalilul auras. Kalau kotorannya sedikit, airnya banyak, itu ma'fu. Kalau dibalik, airnya sedikit, najisnya kecil ya, kotorannya kecil, tapi airnya sedikit, yaitu tidak ma'fu. Air 1 gelas, kecemplungan kotoran cecek itu tidak ma'fu. 1 timba, ya timba yang ukuran kecil itu kecemplungan kotoran tikus tidak ma'fu, dikencingi kucing tidak ma'fu. Wa kanal ma'u raqidan. Yang tidak ma'fu itu kalau airnya tidak mengalir. Jadi air tidak mengalir kena kotoran. Itu tidak ma'fu. Tapi kalau airnya mengalir, lalu apakah ada hewan-hewan di pepohonan nyemplung membuang kotoran, nyemplung di air? Hewan-hewan yang membuang kotoran di tandon kita. Itu kalau airnya tidak mengalir dan jumlahnya sedikit, itu tidak ma'fu. Tapi kalau airnya mengalir, ma'fu. Jadi kalau biasanya yang mengakses air mengalir itu ya perumahan-perumahan yang dekat dengan pegunungan. Ya, perumahan-perumahan yang dekat dengan pegunungan itu biasanya pipanisasi dari sumber air yang ada di gunung itu disalurkan lewat pipanisasi langsung datang di dapur kita atau kamar mandi kita, terus mengalir airnya itu. Saya bertamu ke Bawean, oleh tuan rumah Bawean tuh saya dibujuk-bujuk itu, ayo Pak Taufik mandi di tempat saya. Saya tunjukkan di rumah saya itu sampai bisa milih air dingin dan air panas. Dan air panasnya itu tidak pakai heater, tidak pakai pemanas, tapi panas yang dari gunung disalurkan ke ruang kamar mandi. Sudah Pak Taufik, biar sampean tahu, saya datang ke rumahnya. Nah, jadi sudah tertata pipanisasi,
air yang mengalir, ada air panas dan air yang dingin. Air yang mengalir itu ketika terkena kotoran itu menjadi ma'fu, ya, dimaafkan walaupun ada najis yang masuk di situ. Wal qalilu bil masahati indal hanafiyah maduna asrin fi asrin bidhira'il ammati fayanjasu wa illam yadhur asarun najasati fihi. Tadi kan disebut yang ma'fu itu kotorannya sedikit, airnya tidak mengalir, ya, itu yang ghairu ma'fu ya. Kalau kotorannya banyak ghairu ma'fu, kalau airnya tidak mengalir ghairu ma'fu. Kok sudah isya ini? Wah, tinggal satu itu sebenarnya. Gimana ini? Kita akhiri ya. Eman ini. Ya wis enggak apa-apa. Yes pokoknya ngono ae ma'fu ya, ghairu ma'fu sampe eling-eling. Nanti kita lanjutkan pada bagian akhir yang sedikit, atau ketika kita membahas bab lain yang tertinggal sedikit ini kita singgung sedikit, lalu kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.